Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat kita ya. Ada kegiatan lain. Kita akan coba untuk melihat ya topik-topik yang ada di chapter mata kuliah ekonomi makro dan kebijakan fiskal setelah IPS. Jadi bagian pertama yaitu bicara tentang fluktuasi. Ini saya kira fluktuasi ini maknanya adalah sesuatu yang normal terjadi, yang ada memang fluktuasi, bukannya normal. Kemudian nanti akan ada waktu analisis jangka pendek dan panjang. Ini penting karena nanti kita akan pakai alat atau model ISLM. ISLM itu jangka pendek kalau yang pakai tertutup dan jangka pendek ya. Tapi kalau yang mundur planning berarti dia jangka panjang dan perekonomian terbuka. Jadi ada ciri khasnya adalah kalau mundur planning itu sudah memperhatikan kurs. Nah itu cara untuk melihat fluktuasi. Jadi ada jangka waktunya, jangka pendek dan panjang. Kemudian ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Tentu yang mau kita lihat nanti adalah guncangan. Kan fluktuasi itu berarti guncangan. Guncangan yang ada di permintaan agregat itu apa? Kemudian guncangan yang ada di penawaran agregat itu apa? Nanti itu ada di chapter selanjutnya. Mengenai detailnya nanti akan kita tayangkan. Kemudian bicara Indonesia nanti akan ada fluktuasi ekonomi Indonesia dan kebijakan fiskal moneter dalam rangka melakukan stabilisasi. Jadi chapter ini penting karena dia merupakan informasi awal dari chapter-chapter selanjutnya. Misalnya tentang kebijakan fiskal dan moneter itu nanti akan ada analisis tentang itu. Bagaimana misalnya kebijakan fiskal ekspansif terhadap guncangan yang ada di penawaran agregat ataupun permintaan agregat. Nah itu pengantarnya seperti itu. Perlu kita lihat dulu di tayangannya. Jadi wajar ada siklus bisnis. Siklus bisnis itu satu gerakan up and down. Jadi ada semacam siklus di mana ada masa up dan ada masa down. Kemudian umumnya yang berfluktuasi itu adalah variabel-variabel seperti PDB itu seperti itu kan. Walaupun dia trennya naik tapi kenaikannya itu tidak sama. Dan kalau kita amati misalnya per bulan barangkali ada yang up ada yang down.
secara rata-rata nanti disetahunkan akan ada kenaikan misalnya berapa. Covid itu turun karena ada guncangan, ada gangguan, ada resesi, disebut dengan resesi, di mana ada dua penurunan secara berturut-turut dari GDP. Jadi kalau di masa tahun 2021-2022 PDB-nya makin menurun, nah berarti nyata bahwa itu ada resesi. Kemudian, nah ini ada ahli ekonomi namanya Okun Lo. Ini mencoba untuk melihat bahwa perubahan persentase GDP real itu bisa dihitung, yaitu 3,5% dikurang 2 kali perubahan. 2 kali perubahan itu kalau misalnya tetap, artinya kan 0 perubahannya kan. 2 tahun pengamatan tetap, berarti kan perubahannya 0, maka PDB-nya meningkat berapa? 3,5%. Jadi kalaupun tidak bergerak, ekonomi tumbuh sebetulnya. Dari mana? Dari konsumsi berarti. Karena orang kan tetap melakukan tetap konsumsi pada saat resesi tetap. Atau dari government expense, pemerintah memberikan bantuan. Oke, ini bisa saya kira ya. Ini ada tiap bulan. Ini bisa dibaca indeks-indeks, indikator-indikator ekonomi utamanya. Termasuk inflasi. Jadi untuk inflasi itu termasuk inflasi. Sangat penting untuk melihat waktu ya. Ini ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ini bukannya 2 hari jangka pendek, setahun jangka panjang, bukan itu. Tapi ciri khasnya adalah kalau jangka panjang masyarakat melakukan penyesuaian atau fleksibilitas baik harga maupun upah. Jadi kalau yang kaku itu yang jangka pendek, yang sifatnya reaktif itu kan cepat ya, itu reaksi jangka pendek. Tapi kalau yang reaksinya itu sudah mendapatkan informasi gitu sebelumnya, kemudian menelaah lebih lanjut, itu jangkanya jangka panjang. Nah ini penting sebab nanti kurvanya akan berbeda kalau di dalam ISLM. Nanti akan ada perbedaan. ISLM biasa dengan yang model planning itu nanti akan berbeda. LM jangka panjang elastis sempurna. Dengan LM-nya ISLM biasa itu apa? Kemiringan dengan positif. Nah itu yang harus diperhatikan. Mahasiswa harus memperhatikan jangka waktu. Walaupun tidak disebut mundur planning adalah jangka panjang, tapi Anda sudah yakin bahwa mundur planning ini jangka panjang, LM-nya mesti LM yang ini elastis. Walaupun misalnya tidak disebutkan perbedaan. Kemudian masuk ke penawaran dan permintaan agregat. Jadi dari horizon waktu itu sekarang kita amati tentang harganya. Tadi kan variabelnya variabel harga. Jadi ada ini kelihatan kan long run dengan short run-nya. Yang long run, short run. Nah ini sudah memasukkan variabel harga. Tadi kan nggak disebut harga, sekarang bagaimana kalau ada harga? Kenapa disebut long run itu inelastis sempurna? Karena kalau
kalau terjadi perubahan harga, karena kalau terjadi perubahan harga, outputnya itu nggak terpengaruh. Jadi dalam jangka panjang itu output tidak terpengaruh. Sedangkan short run nanti akan ada pengaruh. Coba kita geser misalnya AD-nya ke kanan. Gambar ini kita geser AD-nya ke kanan. Tapi pakai long run. Ada perubahan output nggak? Ya ada. Tapi kalau pakai short run, ada. Tapi ada perubahan di sini kan. Nah, jadi kalau ada perubahan output tuh jangka pendek. Itu horizon waktu yang membedakan. Ini diterangkan dengan cara yang sederhana sebetulnya. Jadi kita mulainya dari asumsi yang sederhana ya, yang susah. Nanti dari sederhana baru kita cocokkan dengan keadaan nyata. Ya. Oke, ini kelihatan kan? Long run merah, ini biru jangka pendek, short run. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau ada permintaan agregat, berarti akan ada harga dan output. Harga dan output. Jadi ingat-ingat kalau agregat demand dengan agregat supply itu ya ada harga di sumbu vertikal dan output di sumbu horizontal. Nah, kurvanya sedemikian rupa si AD ini, ya, kemiringan negatif. Artinya kalau harganya meningkat, outputnya akan nol. Ini hampir sama dengan kurva demand biasa. Tapi kurva demand biasa kan key-nya adalah output barang itu ya. Sedangkan ini agregat. Jadi pencerminan dari agregat tadi lah yang menunjukkan bahwa itu adalah output. Bukan sekedar barang yang dihasilkan barang tertentu. Jadi sangat mudah untuk menggambarkan ini. AD ini tentu akan bergerak, bisa ke kanan, atas, bisa ke bawah, ke kiri. Ya tentu kalau ke kanan berarti apa? Outputnya bertambah banyak kan. Jadi dia ekspansif ya. Dan kalau yang kiri ya kontraktif. Ini apa sebabnya bisa dibaca nanti. Apa sebabnya? Iya seperti itu. Biasanya dikaitkan dengan nilai uang. Kalau harga barang meningkat, uangnya nggak berubah secara nominal, tapi nilai uangnya kan berkurang. Benar kan? Sehingga daya beli orang mengatakan dengan istilah sehari-hari daya beli orang itu berkurang. Sehingga kalau harga meningkat, outputnya berkurang. Itu kan alasan logis. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi yang saya katakan gesernya kurva ke kanan dan ke kiri. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Variabel targetnya adalah output, jadi outputnya bisa bertambah dan berkurang.
agregat, ingat-ingat ini kaitannya dengan kemampuan memproduksi. Namanya penawaran ya. Jadi kalau misalnya petani mengalami kegagalan panen, namanya apa? Berupa apa itu kemarin? Petani kan memproduksi padi, hasil pertanian. Petani kan maksudnya ya, petani mengalami masalah karena adanya misalnya hama, adanya apalagi kegagalan panen lah. Berarti yang terpengaruh berupa supply. Kita langsung ini supply. Ada kemampuan memproduksi. Jadi kombinasi antara kapital dan labor. Itu kan kemampuan memproduksi, output juga. Oke. Nah, ini akan ada penyesuaian, piring itu penyesuaian pasar. Ini saya kira sudah sangat dipahami, sehingga akan ada perubahan. Kalau di sisi penawaran kan terbalik kan ya. Terbalik itu artinya harganya itu kan jadi apa? Harga itu kan berarti harganya tenaga kerja kan kapital labor, harganya tenaga kerja disebut upah. Upah berarti kaitannya dengan orang yang kerja, karena orang yang kerja akan bekerja karena ada upah. Kalau upahnya naik, gimana? Upahnya naik dari sisi penawaran. Penawaran ini kan penawaran. Kalau upahnya naik, berarti orang menambah, masih bersedia untuk menambah. Kalau upah, kalau upahnya rendah, upahnya turun, rendah, kemampuan orang kerja jadi menurun kan? Benar. Sedangkan produksi ingin dipacu, output ingin ditambah, artinya apa harus dilakukan? Iya, upahnya akan naik dengan sendirinya. Karena sekarang banyak perusahaan yang mencari membuka lowongan pekerjaan karena ekonomi membaik misalnya. Nah, inilah upah yang ada di dalam tenaga pasar mereka, sehingga akhirnya kembali ke equilibrium. Nah, kalau long run seperti ini long run nih. Kalau ini kan tadi masih jangka pendek. Kalau yang long run elastis sempurna. Jadi akan ada titik di mana keseimbangan tenaga kerja itu penuh, full employment, full. Full employment ini dianggap sebagai output yang tidak lagi bisa bertambah, maksimum, optimum dari seluruh penggunaan input yang ada. Jadi kita itu ada constraint adalah batas. Mahasiswa nggak bisa dapat 4 lebih IPK karena ada batas. Batasnya sih. Nah, ini nanti kelihatan, tadi sudah saya jelaskan ini. Jadi kalau AD-nya pun bergeser ke bawah atau ke atas, outputnya tidak terpengaruh dalam jangka karena dia sudah full. Nah, untuk jangka pendeknya digambarkan elastis sempurna. Jadi untuk memudahkan long run AS yang inelastis sempurna, dipakailah short
diaphragm yang elastis sempurna biar ketemu frame. Nah, ini tambah kelihatan lagi. Kalau AD-nya digeser ke kanan, dalam jangka panjang ada output yang berpengaruh? Tidak ada. Dalam jangka pendek ada perbedaan. Ini dalam jangka panjang outputnya tidak akan bertambah full. Itulah yang disebut dengan pandangan klasik. Makanya klasik mengatakan kalau terjadi pengangguran apa yang harus dilakukan? Ini Pak, ya nanti dalam jangka panjang kan kan ada penyesuaian. Penyesuaian kayak apa? Ada clearing pasar. Jadi pasar tenaga kerja, pasar barang, apa yang terjadi? Jelaskan dengan menggunakan kurva-kurva ini. Ditanya, kalau itu siapa yang melakukan? Invisible hand. Pokoknya ada yang mengatur. Nah kalau Keynes tidak percaya, itu artinya kelamaan ya, kelamaan. Pengennya saat ini juga. Dan itu siapa yang melakukan? Pemerintah. Pemerintah harus campur. Nah ini yang menarik nanti adalah kuning. Kuning itu bukan Golkar, bukan Pak Erlangga. Pak Erlangga. Lanjutkan penggantinya. Ini kebijakan stabilisasi ini yang penting. Kuning ini. Kenapa dia? Karena dia bicara tentang bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan kebijakan stabilisasi. Jadi faktor utama dari mahasiswa belajar itu ada di sini, yaitu kebijakan stabilisasi. Tapi tentu harus tahu dulu tadi urutannya supaya nanti bisa memahami tentang bagaimana cara kebijakan menstabilkan ekonomi. Nah, misalnya ini ya, guncangan pada permintaan agregat. Ini guncangan pada permintaan agregat. Jadi mulainya dari AD. AD itu titik A berarti kan. Benar ya? Secara cepat kita mengatakan titik A adalah AD. Kemudian ada kenaikan permintaan agregat. Jumlah uang beredar ditambah barangkali. Ekspansi fiskal. Yang jelas akibat dari peristiwa itu AD-nya bergeser ke sehingga bergeserlah titik tadi dari A ke B. Dalam jangka pendek kelihatan nggak ada perubahan A ke B? Ada ya. Tapi nanti akan ada kenaikan harga. Kenapa ada kenaikan harga? Ya karena AD-nya kan udah digeser. AD itu kan contohnya nggak perlu expand, ekspansi. Kebijakan ekspansi itu kan memacu perekonomian lebih kuat, sehingga ya pendapatan orang jadi bertambah. Kalau belanja orang bertambah, permintaan barangnya bertambah, sehingga harga akan naik. Pasar begitu sih. Nah begitu dia harganya naik, akan mengurangi output di dalam jangka panjang. Karena dalam jangka panjang yang dipakai adalah pengurangan air. Itulah analisis kenapa dia naik. Si klasik mengatakan kalau Keynes pakai AD. Jadi Keynes itu dalam jangka pendek mampu menjelaskan, tapi dalam jangka panjang justru yang bisa menjelaskan
Klasik sekali. Sumbangan besar. Itu nggak selamanya pemerintah itu harus campur tangan terus. Ada waktunya dia juga kan membiarkan dalam keadaan mekanisme pasar. Kita ada kombinasi. Kemudian guncangan penawaran agregat. Nah, ini guncangan. Misalnya apa? Nah, ini penawaran agregat. Sehingga penawaran agregatnya yang sekarang buat geser ke atas. Atas itu benar sebenarnya kan, atas itu sebenarnya kiri. Kan dia ini kan kiri ya. Tapi karena digambar lurus. Nah, goncangan ini ke kiri. Ke kirinya ini apa artinya? Berarti ada sesuatu di dalam sisi penawaran yang para pelakunya, perusahaan ataupun petani, kalau dia adalah outputnya pertanian, yang mengalami guncangan yang mengakibatkan dia menjadi pesimis. Kita kasih kata pesimis. Misalnya hama, cuaca ekstrem, pokoknya yang sifatnya seperti itu. Nah, kalau pertanian kira-kira begitu kalau pertanian. Sehingga akhirnya bergeserlah si kurva AS ini ke kiri. Kiri itu berarti atas kalau relasi sempurna. Kalau akibatnya apa? Akibatnya harganya naik, harganya turun dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang kalau harga naik, output kurang, artinya apa? Harganya naik, tapi output tetap bertambah. Biasanya kan kalau harga naik, output bertambah kan? Benar? Perusahaan itu sebenarnya kalau outputnya naik kan harganya mulai naik. Harganya naik, dia outputnya bertambah. Insentif bagi dia kan? Ini nggak terjadi. Itu yang disebut dengan stagflasi, stagnan, tidak bertambah output, tapi malah mengalami inflasi. Jadi 2 kali dia dapat bencana. Sudah stagnan, dia inflasi. Nah, dalam jangka panjang kalau analisisnya dalam jangka panjang, kalau di stagflasi ini, ya terpaksa pasar melakukan penyesuaian. Harganya itu akan turun. Nggak ada yang beli, ya. Karena ada yang beli baru, outputnya jelas turun. Nah, dengan diturunkan, dengan harga yang makin lama makin turun, maka dia akan kembali lagi kemana? Posisi semula. Itu pada titik A. Nah, ini guncangan pada penawaran agregat dari jangka pendek ke jangka panjang. Nah, ini yang saya katakan tadi, kebijakan stabilisasi ini sebenarnya utama, karena dia mencoba untuk menganalisis apabila terjadi guncangan, apa yang terjadi pada jangka pendek dan panjang. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini Bank Sentral bisa meningkatkan permintaan agregat. Kalau tadi kan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kalau tidak ada kebijakan. Nah, sekarang kalau ada kebijakan moneter seperti apa yang bisa dilakukan? Ingat, kebijakan moneter atau fiskal itu variabel targetnya output. Jadi output nggak boleh berkurang. Jadi mencegah menurunnya output. Kalau output tidak boleh berkurang, berarti outputnya harus bertambah kan? Kalau outputnya bertambah, berarti kebijakannya ekspansi. Berarti AD-nya yang bergeser ke
sederhana. Misalnya dengan menaikkan jumlah uang konsentrat. Tapi ada kosnya kan? Ada, itu harganya semakin meningkat. Jadi dalam jangka pendek itu iya ada kosnya, yaitu harga yang semakin lama semakin meningkat. Jadi ada formulanya gimana supaya inflasi tidak mengubah. Nah ini yang utama ya. Oke, saya kira itu bagian juga kita akan semakin cepat. Oke, ini dulu ya. Oke, fluktuasi sudah, sekarang ISLM. Nah ISLM ini sederhana, ISLM ada di mana? Ini ISLM. Nah ini ISLM. Sederhana sekali ISLM ini karena model ini akan mencoba menjelaskan tentang situasi perekonomian, yaitu bagaimana pasar barang dan pasar uang itu sejalan dalam artian pasar uang dan pasar dianalisis bersama. Kalau pasar barang IS, investasi dan saving, sedangkan LM adalah liquidity preferences, uang, jumlah uang beredar, dan L, keinginan orang untuk memegang yang dari Keynes. Nah, kita nggak perlu sampai bagaimana menurunkan kurva IS, bagaimana menurunkan kurva LM. Jika IS adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara apa? IS. Ya, dengan tingkat suku bunga, harga dengan tingkat suku bunga, harga dengan tingkat suku bunga ya. Nah ini kan cara menurunkannya. Ini siapa? Cara menurunkannya. Langsung saja kita ke nah, ini kan menderivasi menurunkan kurva IS. Kita dapatlah kita kurva IS itu adalah kurva yang menghubungkan antara tingkat suku bunga dan output. Yang nomor 3 paling kanan, paling bawah kanan. Kurva IS seperti itu. Kurva IS seperti itu, sedangkan kurva LM-nya, nah ini, sehingga model ISLM itu sederhana, IS dan LM. Sederhana. Nah, dari sini baru kita mulai, misalnya bagaimana meningkatkan output. Kalau mau meningkatkan output berarti kan biasa output ke kanan. Jadi kalau kegiatan IS apa? Ekspansif. IS geser ke kanan sini kan. Kalau digeser ke kanan itu kan ini bertambah. Kalau digeser sini output bertambah. Ya, tapi nya naik. Nanti ada crowding out. LM apa? Sama LM yang ekspansif itu. Kan sudah dipelajari di sebelumnya. Moneter yang ekspansif itu apa saja kan juga ada. Dua bisa berharga ya, model kurva. Cuma ini aja. Ya LM. Kan? Nah yang nanti agak rumit dikit adalah middle value
karena model framing pakai push. Nah, kita coba lihat model framing. Model framing yang mana? Yang ini. Model framing juga. Nah ini ya model. Nah kalau model framing dia pakai apa? Nilai tukar push. Jadi ISLM itu tertutup kalau yang model ISLM biasa dan jangka pendek. Modelnya berarti tingkat suku bunga itu berarti yang mengikuti tingkat suku bunga dunia. Kita nggak bisa pakai tingkat suku bunga kita atau akibat karena kita menganggap negara kecil. Jadi penting untuk mendefinisikan bahwa kita adalah negara kecil sehingga R-nya itu adalah sama dengan R bintang. Kita nggak bisa melawan tingkat suku bunga. Ini untuk menyederhanakan. Dan push itu ada dua, mengambang dan terkendali. Mengambang dan tetap. Mengambang dan tetap. Nah, membangun model planning ya kita pakai LM yang sekarang, tapi tingkat suku bunganya adalah tingkat suku bunga dunia bintang. Hampir sama sebetulnya, tapi ini nih menurunkan kurvanya sehingga LM-nya adalah LM ini elastis sempurna. Jadi ini elastis sempurna. Kalau LM-nya ISLM biasa kan beda ya. Oke. Nah ini model framing di bawah push yang mengambang. Berarti sumbu tegaknya adalah nilai tukar, sumbu datarnya output sama, tapi sekarang E nilai tukar. Apa yang terjadi kalau kebijakan fiskalnya ekspansif, tapi ini kursnya mengambang, nggak ditetapkan? Berarti kalau ada kebijakan fiskal ekspansif, yang digambar apa? Kalau ada kebijakan fiskal ekspansif, iya IS-nya. Awalnya kan ini kan nilai tukar kan? Awalnya kan ini IS1 katakan ini IS1 sekarang kita anggap ini adalah yang mengambang, tetapi kebijakan fiskal ekspansif. Berarti kita gambar IS-nya kan ini, iya ke kanan, sekarang sini kan ekspansif. Apa yang terjadi sini? Nilai tukarnya naik. Berarti akan ada nilai tukar yang bertambah. Kita sebut dengan apresiasi nilai tukar. Apresiasi nilai. Sedangkan outputnya berubah nggak berubah. Maknanya apa ini? Maknanya adalah sebetulnya
nanti kebijakan-kebijakan yang diukur dengan menggunakan analisis ISLM yang mundur timing itu nilai tukar tadi. Yang terpengaruh hanya nilai tukar, bukan output. Jadi output itu kan neraca perdagangan, output itu ya. Lalu lintas barang dan modal, lintas barang dan modal. Nah, apresiasi nilai tukar menyebabkan apa? Net ekspornya cenderung turun karena sekarang barang Indonesia misalnya Indonesia itu kan lebih mahal karena nilai tukar kita menguat, sehingga akan ada penurunan net ekspor. Nah, ini kebijakan fiskal ekspansif yang terus mengambang seperti ini. Ini kaitannya dengan dunia, bukan yang internal kita ya. Ini kan kita mengamati tentang perekonomian dunia, reaksi dari kebijakan fiskal terhadap dunia memandang Indonesia sebagai negara kecil. Gitu. Maka outputnya nggak terpengaruh. Jadi kalau Indonesia bikin kebijakan perdagangan, misalnya apa? Menaikkan tarif satu barang, nggak semua barang, kalau perang kan semua barang, satu barang saja terhadap satu negara, maka akan ada net ekspor barang itu memang semakin lama makin bertambah kan, akibat dia tahan barang luar negeri kan, berarti masyarakat dalam negeri akhirnya beli barang dalam negeri kan. Memang iya, tapi nilai tukar akan berubah, apresiasi. Nah, apresiasi itu yang mengakibatkan barang Indonesia secara keseluruhan dianggap mahal kalau barang ekspor, sehingga berkurang. Itu alasannya. Artinya kebijakan tadi hanya menguntungkan satu barang yang dikasih fasilitas perlindungan. Jadi kalau ada satu industri di Indonesia yang minta fasilitas itu kepada pemerintah, maka yang mendapatkan manfaat cuma dia aja. Pengekspor lain itu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ya karena kan net ekspor berkurang karena barang lain itu lebih mahal kan. Jadi ada in out, jadi dikurangi sama, jadi outputnya nggak berubah. Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama tentang reaksi bagaimana dunia melihat kalau ada kebijakan fiskal ekspansif dengan nilai tukar kita yang menambah hari ini terhadap kurs, itu maksudnya terhadap kurs. Kita nggak melihat terhadap yang lain, kita hanya melihat terhadap kurs saja. Jadi analisis ISLM ini hanya mengamati tentang kurs. Jangan dipakai untuk yang mengamati yang lain. Kalau mengamati yang lain, kita analisis yang lain. Ya. Sedangkan kalau moneter ekspansif gimana? Ketika peningkatan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga domestik turun, modal keluar kan? Modal keluar, kemudian iya, dan nilai tukarnya akan melemah. Nilai tukar yang melemah menstimulasi jadi kebijakan moneter itu mempengaruhi nilai tukar daripada tingkat suku. Sangat cocok kalau kita pakai analisis ekspansi moneter ini di model framing ketimbang pakai ISLM biasa. Jadi ISLM biasa itu bukan yang nggak berguna dia, tapi itu masih kondisi perekonomian tertutup.
Oke, ini penting ya. Mundur framing ini ketimbang yang SLM biasa. SLM biasa itu ya sederhana, tapi mundur framing Anda mendapat hasanah tentang nilai tukar tambahannya. Kalau kurs tetap jelas dia jarang terjadi. Umumnya orang negara menggunakan kurs yang mengambang. Hanya Cina yang pakai mungkin yang konsisten. Cina pakai kurs tetap melawan. Cina. Jadi kalau dia menguntungkan dia pakai kurs tetap. Yang kapan lagi? Pokoknya menguntungkan dia. Kalau seandainya mengambang kan, namanya mengambang bisa naik bisa turun, kan bisa berpengaruh cukup negatif ke negara. Tapi kalau Cina, kalau seandainya dia punya potensi mengambang naik gitu, udah tetapin dulu supaya jangan terlalu naik. Tapi kalau mau turun tetapin lagi dengan sesuka. Namanya juga kurs tetap. Nah, kurs tetap ini jarang dianalisis, tapi bukan nggak bisa, ada juga, bisa juga. Saya udah baca juga tentang model ini dengan kurs tetap. Ada dua model mundur framing, satu kurs tetap, dua kurs mengambang dengan kebijakan ekspansi fiskal dan moneter ekspansi. Oke, sekiranya itu ini yang lain-lainnya bisa dibaca. Terakhir kita nah ini bisa dibaca nih. Ini kan sederhana sekali. Jadi 3 model. Nah, dalam penawaran agregat ini kita punya 3 model. Yaitu harga kaku, upah kaku, dan informasi yang tidak sempurna. Ini kaku ya. Ada kurva Phillips, dia mengamati tentang inflasi dan pengangguran. Yang ada orang nama Phillips mengamati tentang inflasi dan pengangguran. Nah, ini model-modelnya, silahkan dibaca. Aku kalau informasi nggak sempurna artinya dia nggak dapat informasi secara utuh. Jadi dia hanya menganggap misalnya harga barangnya saja yang berpengaruh. Ya sebetulnya sih harga barang-barang lain juga itu. Ya, karena informasinya nggak sama. Kayaknya sih Anda baca tadi kurva siapa? Phillips. Gambar seperti ini, trade off antara inflasi dan pengangguran. Oke ya, kita tutup nih karena kita masuk ke kelas. Kalian di gedung NC juga? Iya, Pak. Bentar lagi. Oke, yang ini tentang ini tinggal dibaca nih ya. Ini tinggal baca aja. Stabil otomatis pajak. Nah ini Lukas. Jadi ada rasionalitas lawan apa?
tradisional. Ini politik. Oke, udah satu lagi. Karena ini tinggal baca, ini kan tinggal dibaca, nggak terlalu ribet. Artinya saya percaya mahasiswa dengan baca ini dapat. Kalau tadi ada kurva-kurva kan coba untuk memudahkan. Nah ini yang menarik. Ini ada di bagian sebelumnya sebetulnya. Konsumsi marginal ini kan tentang Keynes kan, fungsi konsumsi Keynes. Keynes itu punya dugaan, ya, yaitu kecenderungan konsumsi rata-rata itu menurun ketika pendapatan naik. Rasio konsumsi ya, terhadap pendapatan yang menurun ketika pendapatan naik. Kemudian konsumsi dan tingkat tunggal tidak memiliki peran penting. Nah di fakta yang muncul nanti ada orang namanya Simon Kuznets. Kuznets lain lagi dilihat, bukan menurun tapi stabil sepanjang waktu. Pertanyaannya kenapa begitu dia dengar Keynes bicara itu, kemudian fakta yang dia lihat kok berbeda, sehingga dia mencari tahu kenapa. Jawabannya apa jawaban? Itu apa? Dalam jangka panjang orang melakukan berbagai penyesuaian. Jadi itu yang tidak diamati oleh Keynes, atau Keynes tidak menganggap adanya informasi baru. Kemudian ini ada di ekonomi mikro, kita sudah paham. Ini ada lagi Franco, Modigliani, Ando dan Bloomberg. Dia pakai Fisher, Fisher itu memikirkannya rasional. Jadi dia menganggap kalau reaksi cepat itu tradisional, dia mencoba menambahkan khasanah lagi. Sebenarnya kalau di analisis lebih lanjut, berarti dia menggunakan rasional. Nah, si Franco juga berpikirnya sama. Franco Modigliani, sehingga terkenal dengan life cycle hypothesis. Hipotesis daur hidup kalau terjemahan Indonesia ini life cycle hypothesis. Itu punyanya Franco Modigliani. Friedman juga punya Robert Hall, David. Berarti satu lagi adalah di sini yang rasional tadi ya. Yang rasional itu tadi berarti ada dua pandangan ya. Pandangan apa? Pertama terhadap kebijakan pemerintah tentang ekspansi fiskal, perpajakan, yaitu tradisional melawan nasional. Nasional itu namanya
Ricardian. Ricardian itu maksudnya adalah rasional. Lawannya adalah radikal. Jadi yang bereaksi dengan cepat itu sentimen tradisional. Lawannya yang rasional kita sebut dengan Ricardian. Amerika Serikat itu Ricardian. Indonesia nasional. Itu reaksi orang terhadap bagaimana adanya kebijakan pemerintah. Ada dua, yang tradisional, ada yang Ricardian. Saya kira itu ya bahannya sudah coba untuk merangkum semua. Yang bisa dibaca itu saya kira bisa menurut sendiri. Ya. Nanti saya coba mengupas tentang hal-hal yang memang menjadi fokus dalam pembelajaran sesuai dengan LPS. Dari LPS semua. Jadi nggak ada yang lari dari LPS ini. Ya. Nggak ada yang lari dari sini. Semua ada. Soal ujiannya ada benar salah. Kalau nggak benar salah. Ada multiple choice 4 pilihan APCB. Kalau nggak A berarti B, pilih aja satu. Paling gampang multiple choice. Memang dibocorin jawabannya. Bikin soal ada jawaban. Tinggal pilih. Nah, berarti kemudian esainya nggak lebih dari 5. Kalau misalnya bapak bilang nggak lebih dari 5, ternyata cuma 3, ya benar. Boleh kalau tiba-tiba jadi 6, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau 2 kayaknya nggak mungkin. 3, 4, 5 ya. Oke, saya kira itu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian.